Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Terima kasih. Masih ada yang satu ya. Langsung saja yang angkat tangan. Ya. Silakan. Sebentar kita melihat kondisi, kalau waktunya masih ada sesi kita tambah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar. Biasa dipanggil Ngopi, tapi saya lebih suka kalau dipanggil Makan. Ya, mungkin langsung saja begini. Mungkin terlalu jauh jika kita sebagai mahasiswa untuk teman-teman membahas tentang negara, sedangkan dalam lingkup kecil saja kita sebagai mahasiswa dalam lingkup kebijakan kampus kita masih terintimidasi sebagai mahasiswa. Begini, kan lucu teman-teman, kalau misal dalam lingkup universitas, dalam lingkup fakultas paling kecil, permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas masih belum bisa kita selesaikan. Seperti misalnya masalah ruangan yang harusnya kita sebagai mahasiswa, mohon maaf Pak, saya tadi dikode-kode sama Ibu jadi sedikit. Ya, kita sebagai mahasiswa berbicara soal masalah ruangan saja untuk kita pakai berpikir, menyampaikan ide gagasan itu masih oleh para dosen-dosen misalnya. Padahal ruangan kosong. Sebagai mahasiswa yang berlomba saja kita mau cari tempat untuk diskusi harus ke warkop dulu. Padahal kalau di warkop kan kita bayar lagi gitu misalnya. Harus beli kopi misalnya. Padahal kita sebagai mahasiswa ya bisa dibilang bukan orang yang memiliki finansial yang cukup baik, apalagi saya yang backgroundnya keluarga saya hanya seorang petani, dan kemarin alhamdulillah walaupun gagal panen tapi saya masih bisa membayar SPP. Dan walaupun semester ini saya belum bisa bayar karena kemarin saya dihubungi orang tua kalau ini kemarin adik saya pakai juga untuk membayar dan lain-lain sebagainya. Berbicara soal kampus dan republik, kita berbicara soal kampus dulu. Kita ini sebagai mahasiswa lucu, khususnya di universitas saya. Lucunya sedikit saya ingin mengkritik. Lucunya kita menarik teman-teman yang ada di SMA dan sebagainya untuk menjadi mahasiswa baru dengan mengadakan beasiswa dan pemotongan UKT, sedangkan mahasiswa yang berada di semester akhir justru dinaikkan skema pembayarannya. Kan lucu gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa harus menanggapi hal-hal seperti ini, sedangkan kita sudah difokuskan untuk berpikir, membuat proposal dan lain-lain, sedangkan kita harus berpikir lagi soal makan dan biaya untuk membayar untuk wisuda gitu. Oke. Ya mungkin itu saja karena waktu, mungkin nanti jika ada rong-rong diskusi lainnya saya lebih suka berdiskusi dengan Bang Rocky Gerung. Terima kasih. Mungkin bisa dibukakan ada fasilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi curhat nanti ya.
kanan saya mengucapkan nama Tan Malaka. Dia menulis buku Madilog itu di kamar sempit di Kalibata. Karena nggak punya ruangan. Madilog. Buku yang kalian bangga-banggakan, yang ditulis oleh Antonio Gramsci, ditulis di penjara. Jadi apa artinya ruangan? Kalau ruangan ini saya kunci, saya tutup, AC-nya saya matiin. Saudara berhenti berpikir nggak? Ada lapangan basket, ada trotoar. Jadi ada banyak kemanjaan yang membuat saya merasa kalian cengeng gitu. Pikiran itu menembus tembok, mengatasi AC. Bahkan dalam kelaparan, Karl Marx masih menulis manifesto komunis. Karena uang jajannya belum dapat dari Engels, yang adalah kapitalis itu. Bung Karno menulis naskah pembelaan yang luar biasa, Indonesia Menggugat, di kamar penjara Bandung. Dan dia tampil di pengadilan dengan memukau, di luar kepala. Dia hafal statistik eksploitasi kapitalisme itu. Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Gak ada hubungan itu. Justru lebih bagus Anda cari tempat yang tersembunyi supaya intel nggak memantau Anda. Tapi saya tahu itu semacam ya keluh kesah milenial lah, oke. Buat nyari healing. Karena vibes-nya nggak dapet. Tapi pesannya jelas bahwa mahasiswa tetap hendak berpikir, ingin berpikir. Nah, saya ingin dalilkan bahwa kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari, bahkan melalui ruang-ruang sempit, lorong-lorong sempit di kampus. Jadi jadikan panggung pikiran itu melampaui kampus. Itu yang saya mau ajukan satu prinsip, bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas. Dan itu artinya aktivitas politik real. Begitu kita selesai tukar tambah pikiran, sekarang kita masuk pada transaksi kekuasaan. Dan itu adalah duel. Nah, kalau Anda merasa bahwa kesempatan untuk duel itu harus diasuh lewat ruangan yang tersedia, itu kita akan kehilangan momentum. Jadi di dalam kesempitan ada kesempatan. Terima kasih Bang Rocky. Saya kira sesi pertama ini sangat menarik ya. Telah beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung, ada juga yang berupa keluhan, tetapi pada prinsipnya bahwasanya proses berpikir itu tidak dapat dihalangi oleh sebuah ruang yang kecil.